Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Dr. Makhrus MPD beserta seluruh jajarannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan kali ini saya bisa ikut hadir meskipun terlambat, dan yang penting masih bisa ketemu. Yang kedua, ini rupa-rupanya kalau saya berbicara tidak berdiri memang rasanya kurang komunikatif ya. Apalagi saya sebagai laki-laki tentu harus bisa berdiri. Ya, nggih, izin. Kalau laki-laki tidak berdiri itu kenapa? Sudah sarapan kan? Kalau sudah sarapan kan pikirannya nggak kemana-mana. Masa urusan berdiri bencana. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu memang tadi saya agak salah ya, karena saya pikir acara hanya acara internal, meskipun saya sudah dibilangin tapi saya lupa, hanya internal orang-orang Kemenak. Jadi tidak melibatkan Pak Kapolres, Bu Bupati itu. Kalau orang-orang Kemenak itu kan salah satu fardunya kan, salah satu yang fardu kan acaranya mundur gitu. Katanya WIB kan waktu insya Allah berubah. Sehingga tadi saya memang asik dengan yang lain. Jangan salah tafsir lagi ya. Asik dengan yang lain itu artinya berkonsentrasi kepada hal-hal di kampus sana. Jadi karena undangan jam 9:30, saya datang tadi jam 10. Ternyata acara sudah selesai. Ya, saya pikir wah berarti Kementerian Agama Kemenak Batang ini sekarang dari sisi waktu sudah bertaubat gitu. Artinya sudah bertaubat itu tepat waktu, Pak. Jadi tidak mulur gitu. Sehingga saya yang kemudian harus beristighfar karena terlambat sehingga membuat bapak-bapak ibu itu menunggu. Bapak ibu sekalian, mohon maaf acara kemarin pada saat saya diminta untuk berceramah di Kementerian Agama itu sempat bingung ya. Temanya apa mas? Ya pokoknya tasyakuran. Loh, tema tasyakuran di depan pegawai Kementerian Agama ini kan nguyai segoro. Karena saya yakin orang-orang Kemenak ini kan semua biasa berceramah tentang apa? Tasyakuran. Jadi kita ini kan bisa berceramah tentang syukuran. Tetapi memang kadang-kadang kita perlu mendapatkan informasi itu dari orang lain. Sama dengan ceramah tentang sabar, Mas. Ceramah tentang sabar itu kan setiap hari kita lakukan itu. Ya, toh? Kita sering berceramah tentang sabar, tapi pada saat kita sendiri yang kena musibah, kita membutuhkan nasihat orang lain tentang sabar. Makanya ayatnya wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Tawasau itu kan saling, ya lil musyarakah, saling menasehati dalam kesabaran.
Karena sabar itu meskipun kita tahu ilmunya, pada saat mengalami kejadian butuh keluar dari mulut orang lain. Contoh ini ibu-ibu misalkan. Contoh ya. Seandainya Bu, suami kita, suami jenengan maksud saya. Suami kita, masa saya punya suami? Seandainya suami jenengan meninggal dunia, sedih apa tidak? Sekali lagi saya tanya, seandainya meninggal dunia suaminya, sedih apa tidak? Sedih. Sekarang gantian bapak-bapaknya saya tanya. Kok belum apa-apa udah ketawa? Seandainya istri jenengan meninggal dunia, sedih apa tidak? Jawaban yang sambil tertawa itu jawaban tidak serius. Ya, jawaban tidak sedih, tapi sambil ketawa. Itu jawaban tidak serius. Coba sekali lagi, sedih apa tidak Pak? Malah orang yang jawab. Belum tahu sedih apa tidak urusan nanti. Iya, saya kira samalah ya. Kalau istri kita meninggal, bapak-bapak juga sedih. Minimal pura-pura lah. Ini rupa-rupanya ibu-ibu ini curiga sama suaminya. Pasti saya tahu kenapa tadi kok tertawa. Pasti mindset ibu-ibu itu enggak Pak, kalau ditinggal mati istrinya nanti kawin lagi. Begitu kan? Itu namanya suudzon. Yang namanya orang ditinggal mati pasangannya nikah lagi itu wajar-wajar saja, enggak apa-apa. Ya enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu. Ya toh? Namanya pasangan sudah meninggal ya nikah lagi. Dan itu sah, menurut agama juga sah dan bagus. Ada ibu-ibu itu tuh pernah tanya, mau nikah lagi, itu katanya nggak enak sama suaminya Pak. Ada suaminya udah meninggal. Pak, nanti kalau saya nikah lagi, bagaimana nanti dengan suami saya, dulu suami saya itu sayang sekali sama saya, bla bla. Dan dia tidak mau, masih memikirkan siapa? Suaminya. Padahal memikirkan suaminya. Padahal belum tentu suaminya yang sudah meninggal itu memikirkan jenengan kan. Lah masa wis mati kon mikir ke sing sik urip lho. Ada lagi begini. Ibu-ibu ditinggal suaminya, nangis dia. Kenapa kok nangis terus? Kamu tuh kan suamimu itu baik. Suami itu kiai, suami itu orang alim. Di sana itu sudah senang. Sudah dapat bidadari gitu. Apa dia bilang? Justru itu yang saya tangisi, Pak. Jadi saya itu stres mikirin suami saya senang-senang dengan siapa? Bidadari. Wah, ini yang benar yang mana? Jadi ya ada yang takut nanti tidak bisa ketemu di sana. Enggak bisa ketemu siapa? Suaminya yang pertama katanya. Bapak Ibu sekalian, urusan yang gaib, urusan di akhirat itu jangan dipikir terlalu tajam. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati oleh pasangannya, menikah lagi itu sesuatu yang masyru', sesuatu yang diizinkan oleh agama. Segala sesuatu yang masyru', segala sesuatu yang diizinkan oleh agama tidak akan berdampak negatif di akhirat. Betul apa tidak kira-kira? Betul apa tidak kira-kira? Ya, kata ibu-ibu ceramah seperti itu kan harusnya di depan para janda, Pak. Kalau di depan kita ya percuma, ya persiapan Bu minimal. Persiapan. Oke, karena ternyata banyak Pak pertanyaan seperti itu. Banyak orang yang mau nikah lagi itu mikir nanti ketemu apa tidak pasangannya itu. Nah, perlu kita sampaikan. Itu pertama. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi masalah. Wa tawassau ini kan saling menasehati. Ibu-ibu umpamanya suaminya meninggal kan pasti sedih. Pada saat sedih itu kawannya nanti akan datang kan. Bu,
yang sabar ya. Namanya juga ajal, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan nangis terus, diikhlaskan. Kan begitu temannya datang kok ya, diikhlaskan. Padahal ini temannya yang menasehati jangan nangis terus itu nanti kalau suaminya meninggal juga nangis. Bener, tahun depan ini yang menasehati itu suaminya meninggal. Gantian ibu yang janda ini datang. Bu, jangan nangis terus, diikhlaskan. Apa ibu lupa dulu kan pernah menasehati saya, jangan nangis terus. Sekarang kan sudah sama, nanti gampang kita cari bareng. Ini namanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, jadi saling menasehati itu penting. Maka atas dasar tawasau itu, ya saya beranikan diri datang ke sini untuk tawasau, untuk bergantian. Jadi karena hari ini saya yang megang mic, ya maka saya yang menyampaikan apa? Tausiah. Itu saja, jadi tidak ada masalah yang lain. Jadi karena ada kesempatan pegang mic saya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena acaranya tasyakuran, ya, coba kita sedikit lihat apa itu makna syukur ya. Tasyakur, syakaro. Kata syukur ini banyak mempunyai makna. Ada yang mempunyai arti lapang, rela, menerima dengan apa yang kita dapatkan meskipun sedikit. Itu namanya apa? Syukur. Jadi nerimo meskipun sedikit. Kalau kita dapat banyak, nerimo itu wajar. Wajar Pak, namanya terima banyak kok nerima itu. Tapi ukuran yang bagus itu pada saat kita menerima sedikit. Seperti ibu-ibu. Ukuran ibu-ibu taat kepada suami itu pada saat suaminya menghendaki sesuatu yang tidak begitu dikehendaki oleh istri. Itu taatnya maksimal. Karena ada orang ibu-ibu mengatakan, saya itu kalau diajak suami saya selalu nurut Pak. Diajak shopping kemanapun nurut. Diajak melihat toko emas kemanapun nurut. Itu namanya bukan taat. Ya kalau toh dikatakan taat tapi tidak maksimal lah ya. Tapi ketika suami itu keinginannya bertentangan dengan kita. Kemudian bukan kita, maksud saya ibu-ibu. Ketika suami itu keinginannya bertentangan dengan keinginan istri. Kok nurut? Lah itu baru sempurna. Selama keinginan dari suami itu tidak mengarah kepada mengajak maksiat dan masih sesuai dengan kemampuan istri. Kalau ada suami membebankan istri di luar kemampuannya tentu tidak usah taat. Ya. Maka kewajiban istri itu sebetulnya enggak banyak karena yang bertanggung jawab di keluarga itu kan suami. Yang wajib memberikan nafkah siapa? Siapa? Suami. Yang wajib bertanggung jawab keluarga siapa? Suami. Yang wajib mencuci siapa? Suami. Yang wajib menyediakan makanan masak siapa? Suami semua Pak. Jadi nyuci masak itu bukan tanggung jawab istri. Istri itu cuma satu kewajibannya taat kepada suami. Jadi disuruh masak ya harus taat, disuruh nyuci ya harus. Itu saja. Disuruh cari uang. Nah itu bercanda. Iya, kok jadi sampai di situ? Tadi saya cerita apa ya? Ya oke. Jadi syukur ya. Bersyukur itu menerima sesuatu meskipun sedikit. Kalau kita menerima banyak bersyukur itu wajar, tapi ketika yang kita terima sedikit lah, disitulah baru ujian. Syukur juga bisa berarti membuka, menyebut.
Makanya lawan dari kata kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Asyukru lawan dari al-kufru. Jadi kafir itu tidak selamanya lawan katanya apa? Iman. Kafir juga bisa menjadi lawan katanya syakir. Apa maknanya? Kalau bersyukur itu kita menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau kufur kita menutup-nutupi nikmat yang diberikan Allah. Jadi kalau kita dapat nikmat, maka kan ada ayat apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka ketika mendapatkan nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Ojo ndek duit ngomongnya ora enten apa mboten Bu? Wong sing ndek duit tapi ngomongnya ora ndek duit enten apa mboten? Enten apa mboten? Banyak. Ibu-ibu sini juga ada. Oh tidak? Pancen ngandel lah. Percaya. Jadi kadang-kadang kita itu sebetulnya punya tapi ngakunya tidak. Itu kufrun ni'mah loh. Jadi ancaman ketika Anda bersyukur la in syakartum la azidannakum itu salah satu maknanya kalau Anda menyebut-nyebutkan nikmat, mengakui bahkan membuka bahwa Anda punya nikmat dari Allah akan ditambah. Tapi wala in kafartum kalau Anda nutup-nutupi punya ngomongnya enggak punya ya. Dapat nikmat ngomongnya tidak dapat. Nah itu awas inna azabi lasyadid. Itu namanya syukur lawan dari syukur. Nah berarti pada hari ini kita mensyukuri ya, Kementerian Agama yang dimana kita ada di dalamnya. Apapun yang sudah kita terima melalui wasilah Kementerian Agama ini, kita patut syukuri. Syukur itu tidak, meskipun syukur itu objek intinya kepada Allah Pak. Tetapi bukan berarti dilarang bersyukur kepada selain Allah. Karena kita juga disuruh bersyukur kepada sesuatu yang menjadi wasilah. Yang menjadi wasilah datangnya nikmat Allah. Saya tanya sekarang, ibu-ibu dapat, bapak-bapak, kita semua ini di dalam menopang kehidupan kan mendapatkan rezeki. Wasilah rezeki kita selama ini dari kantor mana? Dari kantor mana? Kementerian Agama. Maka tentu kita harus bersyukur kepada Kementerian Agama. Seandainya tidak ada Kementerian Agama, Pak, ya tentu Pak Makhrus nggak jadi kepala kantor Kementerian Agama. Seandainya tidak ada Kementerian Agama, kita tentu tidak menjadi pegawai di Kementerian Agama. Nah ini masuk kategori man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, manusia ini dalam arti makhluk lain yang menjadi wasilah kita mendapat nikmat, maka lam yashkurillah berarti tidak bersyukur kepada Allah. Artinya kita juga harus berterima kasih kepada kantor Kementerian Agama yang menjadi wasilah kita mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi urusan bersyukur ini langsung kepada Allah iya, tapi boleh kita bersyukur. Bahasa Indonesianya berterima kasih lah. Berterima kasih kita menerima apa yang kita dapatkan dari Kementerian Agama itu meskipun sedikit. Sedikit itu artinya jenengan belum berkesempatan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Itu masih agak sedikit. Oh enggak Pak, saya sudah jadi kepala KUA, sudah banyak. Ya berarti turunkan lagi yang belum jadi kepala KUA atau bahkan yang masih menjabat hanya masih honorer dan sebagainya. Nah ini makna bersyukur. Nah famadarus syukri, ruang lingkup syukur itu ada 3. Bisa harus dimulai bil lisan, bil qalb atau bil qalbi dulu dengan hati,
pengakuan yang sepenuhnya bahwa ini nikmat dari Allah. Ada bilisan, kemudian dengan ucapan alhamdulillah, kemudian bil jawarih. Bil jawarih ini dengan apa? Anggota badan. Apa maknanya? Menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda dapat rezeki, dapat uang, bapak-bapak, berarti uang dari Kementerian Agama ini digunakan untuk di jalan Allah. Kasihkan kepada istri dan keluarga, kan begitu. Karena ada Pak, istri-istri itu yang sukanya menghabiskan uang bapaknya, uang suaminya. Ada enggak, Bu? Ada enggak? Banyak kan? Banyak. Memang suka. Bu, kenapa sih Bu suka menghabiskan uang suami? Lah, daripada dihabiskan wanita lain. Orangnya hadir. Ya, daripada dihabiskan wanita lain, saya habiskan. Ya, tentu sesuai dengan aturan-aturannya ya, karena memang Bapak mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri. Makanya kan kalau sampai nggak dikasih ya boleh nyuri sebatas kebutuhannya ya, sebatas kebutuhannya. Ya. Itu namanya ayyastamila tilkan ni'mah fima yuhibbuhullahu wa yardhah. Menggunakan nikmat di jalan yang diridhai oleh. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, bersyukur, janji Allah sih begitu, la azidannakum. Untungnya Pak, untungnya kadang-kadang kita belum mampu bersyukur. Untungnya Pak, Allah itu tidak menjanjikan kalau kamu kufur, nek syukur tak tambah, nek kufur tak kurangi, kok tidak ya? Ini luar biasa, kita bersyukur itu. Kan ayatnya begitu, kalau bersyukur la azidanakum, itu kalau santri maknanya la azidanna. Ono lam taukid, ada nun taukid. Cara cah pondok ngono. La in syakartum yakti lamun syukur sapa sira kabeh ing ingsun. Ini ada domir yang terbuang. La azidanna mongko yakti bakal nambah temen sopo ingsun. La azidanna ada lam taukid, ada nun taukid. Tapi walain kafartum, jika kamu mengkufuri nikmat Allah, untungnya kok tidak apa itu? Opo la u'adzibanakum au la apa saya kurangi, tidak. Saya siksa, tidak Pak, hanya diberi peringatan saja, inna adzabi lasyadid. Mestinya sebelum inna adzabi itu ada la u'adzibanakum yang pas, karena akan diperingatkan, tapi untungnya tidak langsung diancam. Ini mungkin rahmat Allah. Jadi kalau orang bersyukur itu pasti ditambah, kalau orang kufur belum tentu dikurangi, belum tentu. Ya mungkin dikasih istidraj dulu ya. Kan banyak orang semakin banyak maksiat, semakin banyak dosa. Ada enggak? Nah mungkin kan jenengan tanya tuh, itu Pak tidak pernah bersyukur, uangnya digunakan untuk gura-gura tapi kok tambah sugih. Berarti kan berkah Pak. Nah ini jenengan salah memahami kata apa? Berkah. Karena yang namanya berkah itu bukan murni ziyadatul mal. Bukan murni bertambahnya harta. Tapi yang namanya barokah itu Pak, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada itu orang usaha ya, penghasilannya 1 bulan 10 juta, dia masih sempat sholat jamaah ke masjid. Tapi begitu penghasilannya sudah meningkat 20 juta, 30, karyawannya sudah mulai banyak, sudah tidak pernah lagi kemana? Jamaah ke masjid. Malah kemana? Tempat-tempat hiburan. Setiap malam itu dugeman, karena uangnya banyak. Jadi ada bapak-bapak itu kalau sudah kaya, seneng pergi ke tempat itu karaoke renan tuh. Ya. Uangnya semakin banyak. Itu bukan berkah di situ. Karena apa?
bertambahnya harta berarti kebaikan yang dia lakukan semakin berkurang. Di sisi lain ada orang yang tadinya penghasilannya 10 juta turun jadi 5 juta, 7 juta. Nah semakin turun penghasilannya, karyawannya habis, akhirnya dia yang tadinya tidak pernah sholat jamaah justru rajin apa? Sholat jamaah. Nah, maka rezekinya dia ini menjadi berkah karena menghasilkan bertambahnya kebaikan. Ya ada juga yang semakin banyak rezekinya, semakin kaya, semakin rajin jamaah, dan semakin tidak tertarik dugem dan lain-lain, semakin dia rajin bersedekah. Tentu itu berkah banget. Ya artinya bertambah kebaikan. Jadi yang namanya syukur itu, yang namanya barokah itu bertambahnya apa? Kebaikan, bukan semata-mata bertambahnya harta. Di kampung kan kadang tambah sugih dianggap berkah. Lo koruptor itu ya tambah sugih, apa no koruptor tambah suwi tambah melarat. Jajal cari. Ya enggak. Paling-paling dihukum 6 tahun setengah. Wah, saya nyari-nyari itu kalau bisa 300 T itu 6,5 tahun, hitung-hitungan sih turah. Iya, jadi bukan semata itu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama tidak hanya formalitas acara tasyakuran, tapi kita juga bersyukur betul-betul tentang pekerjaan kita yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, agar namanya orang kan sama-sama berusaha menuju kesempurnaan lahir dan batin. Nah, kita tahu manusia itu kan tidak hanya fisik ya. Yang fisik ini nanti pasti saya yakin makin lama akan semakin apa? Menurun. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Jadi kenikmatan dunia ini akan berkurang terus. Berbeda dengan kenikmatan psikologis nanti. Kan kita tahu manusia apa diciptakan itu kan ada ruh, ada fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, kita kembali kepada penciptaan manusia dulu. Ketika manusia itu diciptakan fisiknya sudah sempurna. Sempurna ini usia berapa, Bu? Manusia itu sempurna. Sempurna lagi maksudnya ya wis ana sirah, wis ana sikil, wis ana biasanya umur piro? Ibu-ibu yang hamil itu kan tahu tuh. 4 bulan ya, 4 bulan. Nah, baru 1 bulan, 2 bulan kan tanggane cek takok engko bengi gawe apa ki? Oh gawe kuping po, ya. Besok gawe apa? Bapaknya juga gitu, balik ya, gawe sikil. Itu sebelum 4 bulan kan, fisik, proses ciptaan manusia. Tapi setelah 4 bulan ini sudah sempurna. Maka setelah itu wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan apa? Apa? Ruh. Ruh itu. Ruh itu apa bahasa Jawa nih? Nyawa. Bukan, Pak, bukan. Ruh itu bukan nyawa, Pak. Ruh itu ya ruh. Loh, ini serius, Pak. Ini memang salah kaprah. Mungkin gara-gara ini saya pernah ditanya oleh seorang dokter spesialis ya di rumah sakit. Dia tanya gini, Pak Ustadz, habis pengajian gini. Saya ini orang Islam, saya percaya Al-Quran ini pasti benar. Tapi terus terang saya membaca Al-Quran, ya tentu membaca terjemahannya. Ada ayat yang bertentangan dengan teori kesehatan. Masa yang benar teori kesehatan? Tapi empiris, teori kesehatannya itu empiris. Masa salah wong empiris itu? Kalau 1 ditambah 1, 2 itu bisa nggak dibantah? Bisa nggak dibantah? Ya nggak bisa, Pak, empiris kok. Loh apa, Pak? Saya bilang gitu. Ini katanya manusia itu ditiupkan ruh setelah sempurna penciptaan apa? Fisik. Dan itu dalam riwayat 4 bulan, 120 hari. Bahkan di masyarakat kita ada tradisi namanya apa? Ngapati. Nah, ngapati ya karena ini ruh mau dimasukkan jadi dia apa? Tasyakuran ngapasi. Kira-kira gimana jawabannya? Dia bilang gini, Pak dokter itu, Pak, kalau ruh
ruh itu dimasukkan setelah usia 4 bulan, berarti usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum ada ruh. Lah kalau belum ada ruh, apakah janin ini bisa hidup berkembang sampai 4 bulan? Hah? Sudah ada? Hayat itu apa? Hidup. Hidup bisa enggak tanpa nyawa? Enggak. Hidup tanpa nyawa bisa enggak? Oh, seurip kok ora ono nyawane, robot. Hah? Coba saya tanya. Ya, kurang marem saya maju nih. Ini karena butuh diskusi. Bisa nggak hidup tanpa nyawa? Orang itu kalau nyawanya hilang mati nggak? Mungkin nggak nyawanya hilang terus hidup terus? Ya pati-pati hidup pasti punya apa? Nah, nyawa ini betul jenengan yang dalam bahasa Arab nyawa itu hayah, hayatun mustaqarrah. Jadi bahasa Arabnya nyawa itu apa? Hayah. Nah kalau begitu sebelum 4 bulan janin kita itu sudah ada nyawanya belum? Sudah ada hayahnya belum? Berarti sudah ada nyawa kan? Sudah ada nyawa kan? 4 bulan baru ditiupkan ruh. Kalau begitu ruh dengan nyawa sama enggak? Dijawab dulu pertanyaan sederhananya. Ya ini karena ceramahnya bukan di depan orang kampung, Pak. Kalau di depan orang kampung mau pokoknya nggih napa nggih. Ya Nabi salah. Ya, pokoknya ceramah nang kampung ki ya selawatan guyon. Iya, bali nggak berkat wes. Sing laris ngono Pak, nek jak diskusi ngene ya malah bubar. Ya makanya rata-rata mubalek kita itu yang dilakukan pembodohan. Pembodohan betul nang panggung wis pokoknya rame garger biayane akeh tapi ya wis ngono-ngono. Dan yang begitu itu yang laris, Pak. Termasuk sing kondo. Loh, saya ini jadi mubalek sejak umur 16 tahun, Pak. Kelas 2 SMA. Itu udah diundang kemana-mana. Oh, dari kecil. Saya kira ibu-ibu yang mungkin dulu ada yang pernah dulu lihat saya waktu masih muda, waktu masih, ya meskipun sekarang belum tua juga. Ya ada Pak yang lihat sekarang itu kaget. Pak Samandi kok isi katok enom padahal saya sudah lihat 30 tahun yang lalu. Pak, bukan saya itu awet enom, tapi saya dulu tuanya itu terlalu dini. Maksud saya masih kecil sudah jadi mubalek, jadi kan harus kaya wong tua. Padahal isi cilik itu. Itu saya dulu kalau ceramah laris, Pak. Jawa Tengah itu sudah habis semua saya. Waktu usia 20 sampai 20, belum ada YouTube pada laris, Pak. Kenapa saya dulu itu laris? Kuncinya ya satu, lucu. Kuncinya apa? Lucu ndablek, Pak. Bisa saya dulu ceramah seperti Anwar Zahid, seperti bisa. Nah, lama-lama Pak. Begitu ya karena saya ini kadung masuk di kampus ya. Kadung ndelalah yo jadi dokter barang. Jadi dokter terus kemarin jadi profesor. Arep ngoplak lucu ki isin, Pak. Jadi mau guyon yang gedebus kayak gitu. Ya sampean kok nyetel lho bangsane balik gedebus itu kan mau kayak ngamprul otak-atik matuk. Itu isin. Kalau toh lucu ya lucu yang berkaitan dengan penyampaian materi, bukan lucu yang memang kita bikin cerita lucu-lucu sing sampai 1 jam sendiri itu tidak. Nah akhirnya lucu saya kurang. Itu hanya waktu 3 tahun Pak. Tahun berikutnya orang sing ngundang. Sing laris kakakku mergo dhek ora dokter, ora profesor isih wani ndablek. Dulu saya kalau halal bihalal itu bisa 50 titik, Pak. Sawal itu sampai tanggal 52. Saking penuhnya. Lu sekarang setelah jadi profesor tuh hanya 5 tempat. Kacau. Wah, iki ternyata ya tersesat di jalan yang benar ini. Ya, jadi dengan
Tapi ya saya tetap bersyukur. Saya bersyukur bukan menyesal jadi profesor, tidak. Ya akhirnya tak pikir opo ndablek meneh wae, gedebus wae. Tapi pernah kok profesor. Arab serius, ora payu. Ya sudah, ya wis lah, wa ana waghfir lana. Oke, jadi makanya ini saya agak maju ya. Kita ulangi lagi, Pak. Tadi kan 4 bulan ya. Ditiupkan apa, Bu? Ruh. Nah, setelah 4 bulan ditiupkan ruh, itu berarti kan sebelum 4 bulan belum ada ruh, tapi sudah hidup. Kenapa kok sudah hidup? Karena ada nyawa. Kalau begitu nyawa dengan ruh sama enggak? Beda ternyata. Sekarang ya, wingi-wingi podo kan? Oh, iya, nek ono ayam mati wis si ono nyawa, nek urung mati kan si ono. Nah, ternyata setelah kita pikir ternyata beda, Pak. Nyawa dengan apa? Dengan ruh. Nah, saya bilang sama Pak Dokter itu, Pak Dokter, Al-Quran ini benar. Teori kesehatan jenengan juga benar. Kalau tidak ada nyawanya ya nggak mungkin hidup. Lah yang salahnya jenengan gagal paham memahami antara ruh dan nyawa. Jadi ruh itu bukan nyawa, karena nyawa itu energi kehidupan. Sing dedekke wong iku urip mergo ana nyawa, nek nyawane ilang mati. Ya, tapi ruh itu adalah energi kesadaran yang menyebabkan manusia mendapatkan taklif, mendapatkan pembebanan, mendapatkan kewajiban, nek apik oleh ganjaran, nek salah oleh dosa. Itu karena kita punya apa? Ruh yang ditiupkan di usia 4 bulan itu. Jadi energi kesadaran. Maka ruh ini, Bu, akan diangkat oleh Allah. Itu dua keadaan ruh kita ini. Kalau ayam itu hanya punya nyawa tapi tidak punya ruh, maka ayam tidak punya kewajiban apapun. Esok-esok ono ayam ngerabeni ibune. Dosa napa mboten? Dosa enggak? Enggak, karena tidak punya ruh. Maka nek pengen ngerabeni tanggane barang ora dosa ya dadi yo ayam. Jadi ketika ruh diangkat itu enggak ada beban apa-apa, Pak. Enggak ada. Rufi al-qalam. Allahu yatawaffal anfusa. Nah, yang diartikan apa? Jiwa. Hina mautiha. Yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mengangkat ruh ini pada saat hari kematiannya. Jadi kalau ibu nanti meninggal mati, itu ruhnya diangkat. Tapi kita juga sebelum mati ruhnya diangkat, Pak. Kapan? Walati lam tamut fi manamiha, pada saat tidur. Jadi kalau orang tidur itu ruhnya diangkat. Ruhnya diangkat. Maka orang tidur itu tidak punya kewajiban apa-apa. Ada orang lagi tidur memperkosa tetangganya, tidak dosa. Tapi tidur bener, jangan pura-pura tidur. Ngimpi ngelindur, mlebu kamar sebelah, moro-moro disikep mbuh ponakane mbuh apa. Ya enggak dosa, tapi bener-bener ngelindur karena ruhnya lagi diangkat. Ya. Sampean tidur berdampingan mulet, ngantem sebelahe, blocor ya ora dosa. Karena ruhnya lagi diangkat. Sebetulnya orang-orang tua kita dulu itu ngerti, Pak. Orang kalau tidur ruhnya diangkat. Mulane wong tua nek ngandani, nek bocah isik turu aja di apa? Diorek-orek, mundak apa? Mundak roe pangkling. Ya toh? Orang tua kita kan suka bilang gitu. Nek isik turu aja di apa? Iya, nanti rohnya pangkling. Nah, berarti orang tua kita itu ngerti kalau lagi tidur rohnya keluar bener. Salahnya di mana? Pangklingnya itu.
Enggak bakalan roh pangling. Masa roh saya nanti masuk ke rohnya. Asal tiga pamah terus nyasar. Ya nek nyasare lah, nek nyasare ning artis piye? Enggak bakal, mbok kono dikerugubi karung ini ora bakal nyasar. Apal gue. Nah, tapi paling tidak orang tua kita tahu kalau lagi tidur rohnya iya. Nanti fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta. Ya, kalau yang sudah mati fayumsik, Allah menahan. Di mana? Di satu tempat. Ya. Ditahan, tidak dikembalikan. Tapi wa yursilul ukhra, yang mati itu yang lain, yang tidur ila ajalin musamma, sampai pada saat yang ditentukan. Ya ajal itu, ajal sampai ajal. Jadi nek sing turu engko roe dibalekke. Tapi sing sing mati ditahan. Makanya orang tidur itu karena rohnya diangkat, rufi'al qalam anin naim hatta yastayqidha. Orang tidur itu kan jenengan tidur Bu jam malam, bangun jam 9 pagi enggak sholat subuh, dosa enggak? Dosa enggak? Tidak Pak. Yang bikin dosa itu kan krungu azan ngruwel meneh. Itu masalahnya. Sudah dengar azan tidur lagi. Kalau memang tidak dengar apa-apa enggak dosa, itu rufi'al qalam kok. Tidur dari jam 9 pagi bangun maghrib, zuhur, asar hilang, enggak dosa. Karena orang lagi apa? Nah, jadi ruh itu beda dengan nyawa Pak. Jadi fisiknya sudah sempurna 4 bulan yang nantinya akan rusak. Nah pada saatnya nanti manusia secara fisik rusak, maka nyawa akan hilang. Karena mati ya otomatis nyawanya hilang, energi kehidupannya hilang. Mobil itu kalau kuncinya dimatikan, energi kehidupannya hilang. Tapi kan mobil nggak punya ruh. Tapi kalau manusia nyawanya hilang, ruhnya kembali ke satu tempat, namanya apa? Namanya apa? Apa Bu namanya? Ruh kembali kemana? Hah? Masuk lali. Ya ke alam apa namanya? Alam berikutnya? Alam abadi apa? Ya ke alam berikutnya namanya alam barzakh. Masuk guru TK lali. Alam barzakh kayaknya. Ruh semua di alam ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarak qala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi semua nanti ada di alam barzakh nih ruh itu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan ya sampai Adam sekarang sampai kiamat nanti nunggu di sana semua. Yang mati di pesawat juga di alam barzakh, yang mati di laut juga di alam barzakh, yang mati di rumah kita sendiri juga di alam barzakh. Jadi nggak usah bingung, yang nggak ketemu yang beda-beda kan apa? Fisiknya. Nah, orang kita menyebut alam kubur karena kebanyakan di kubur. Nah, itu untuk memudahkan pemahaman saja bagi orang yang hidup Pak. Jadi alam kubur itu ben gampang wis, mergo wonge dikubur. Tapi kalau itu yang kita pakai, nanti yang pertanyaan begitulah, nanti yang matinya tenggelam ora dikubur, alamnya alam apa? Alam tenggelam. Nah, jadi yang pas itu semuanya di alam barzakh. Itu maknanya apa? Barzakh itu maknanya pemisah, pembatas Pak. Jadi orang itu sudah keluar dari dunia belum sampai akhirat. Ya, jadi ada pemisah antara dunia dan sudah keluar dari dunia. Makanya wong mati ya ora iso bali karena sudah ada pemisah. Nek cari wong tua kayak wong mati ora obah. Nek obah medeni padahal yang medeni wong tua barang. Jadi orang sudah mati ya sudah masuk ke alam barzakh, tapi dia bisa melihat dunia Pak. Makanya orang yang di alam barzakh itu yang amal-amalnya kurang kan bilang qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan. Ya Allah aku balekke mrono, pengin balekke ning donya. Pengin bali engko Pak
amal, Pak sholat, Pak sodako, Pak apalah biasa kan, wong nek wis telat kan nanten. Wis Pak iki biar ya ora gelem. Nah, tapi kata Allah, innaha kalimatun huwa qailah, omong kosong, sudah nggak mungkin bro, sorry, sudah ada barzakhun, sudah ada apa? Pemisah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Jadi dia nengok ke belakang lihat kehidupan dunia, nengok ke depan lihat kehidupan akhirat, surga neraka, tapi belum bisa masuk juga. Belum bisa masuk, Bu. Makanya di alam barzakh ini belum tempat pembalasan. Ya, bukan apa? Hanya saja yang baik sudah mendapatkan dampak nikmatnya sebagai persekot. Persekot adalah yang disebut dengan nikmat apa? Kubur. Yang jahat juga sudah mendapatkan persekot siksa kubur. Tapi belum hari pembalasan itu. Makanya pasukan Fir'aun itu wahaqa apa? Al-Fir'auna su'al adzab an-naru yu'raduna alaiha apa? Ghuduwan masyiyah. An-nar yu'rad api itu ditampakkan setiap hari. Apa itu? Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Tapi baru di ibaratnya orang disiksa itu, Pak. Orang mau dibakar, durung dicoske, tapi oncore iki wis di sodok-sodoke. Ya panas juga ya. Kowe bakal arep dibakar. Ayo. Kok kuwi bendino. Nah, jadi itu dalilnya kalau di alam barzakh itu juga ada siksa. Meskipun belum, karena pembalasan itu nanti surga dan neraka. Nah, disinilah maka karena orang ruh itu belum masuk surga, belum masuk neraka, masih butuh doa dari orang yang hidup. Siapa tahu merubah nanti nasibnya itu. Karena masih nunggu. Itu zaman Nabi Adam semua di situ. Ada yang tanya begini, Pak Ustadz, itu ya kasihan ya, yang matinya duluan nunggunya apa enggak? Iya toh, kamu ngenteni kan biar tekannya. Bu, Ibu, Bapak. Lama dan tidak itu tergantung perasaan batin, ya kan? Kalau orang rasanya bahagia, yo sewulan po krasane paling 30 dino. Padha wae. Meskipun lama kelihatannya cepat. Contoh, orang yang lagi bahagia, Bu. Orang pacaran berdua di pantai jam 7 sampai jam 12 berapa jam? 8, 9, 10, 11. Coba 5 jam ngobrol berdua, bosen enggak? Kok isi apal banget jawabnya tidak? 5 jam itu perasaannya sebentar, padahal sing nginjen wis pegel kabeh. Salah yang nginjen. Wis ganti-ganti wong. Yang ngintip udah ganti. Tapi yang merasakan apa? Rasanya bahagia. Nah, di barzakh juga begitu, yang mendapatkan kebahagiaan yang nggak terasa tiba-tiba kiamat. Lah tentu yang mendapat siksa. Nah ini ruh, Pak. Jadi ruh itu nanti akan berada di alam barzakh. Nah setelah itu ditiupkan apa? Trompet, ditiupkan sangkakala. Maka fasaiqa man fis samawati wa man fil ard, maka semuanya akan mati kecuali yang tidak. Lah iya, illa man syaa Allah, kecuali yang tidak mati. Ada yang tidak mati, Pak. Siapa? Ya yang niup trompet. Lah piye to lah, mosok sik niup mati. Yang niup trompet tidak mati, yang nyabut nyawa tidak mati. Kan begitu. Tapi setelah itu mati juga. Hanya nunggu saja, wis mati kabeh, trompet sudah selesai ditiup, cabut sudah semua, lah baru dia yang niup ikut mati. Dan mati juga, jadi sudah mati semua. Tsumma nufikha fihi ukhra, maka nanti ditiupkan sangkakala yang kedua. Jaraknya berapa, Pak? Sangkakala pertama dengan yang kedua? Ada riwayat 40 tahun. Tapi 40 tahun apa? Wallahu alam. 40 tahun dunia
40 tahun dunia kan berdasarkan bulan, bulan berdasarkan hari, hari berdasarkan matahari ini wes rusak. Jadi dipikir mumet juga, ya nggak usah dipikir. Tidak usah dipikir, pokoknya informasi tentang akhirat itu Bu, tidak usah dipikir terlalu dalam, coba diyakini saja. Pokoknya nanti ya kayak jenengan ibu-ibu itu, coba tadi yang saya sampaikan pertama itu, kalau di surga itu ibu-ibu nyai, pak yai itu kan kalau ceramah di surga akan dapat apa? Bidadari. Jujur mawon, nih saya tanya ibu-ibu ya, coba kita diskusi jujur. Bu, ibu-ibu pingin masuk surga enggak? Pinginnya sendiri apa sama suami? Sama suami. Nanti kalau suami dapat bidadari, bagaimana perasaan kamu? Hah? Apa? Coba dijawab apa? Kamu bidadari yang pertama. Mau? Siap. Kenapa enggak dari sekarang? Latihan. Itu jawaban sudah tidak ada jawaban. Yang pertama ya. Makanya ada yang bingung, Pak. Iya Pak ya, saya masuk surga sama suami, nanti di sana sakit hati. Mau masuk surga sendirian, nggak tega, masa suami gimana ya? Itu bunyai ceramah gitu karena nggak pernah mikir begitu. Enak aja dia bilang, dapat bidadari, bareng ditakoi bingung juga Pak. Iya Pak, sampai gimana ya? Lah iya, itulah yang saya tanyakan. Ada yang pede, ya kan nanti saya dapat bidadara. Oh, jadi nanti nek bojomu kencan karo bidadari, kue kencan karo bidadara, jadi panas-panasan. Itu neraka bro. Itu bukan surga, namanya apa? Neraka. Dapat pangeran, jadi panas-panas, itu namanya neraka, bukan surga. Ada lagi yang jawab, kan nanti kami paling bidadarinya sendiri, kami sendiri ya. Lah iya nomor 1, nanti yang nomor 2 dan seterusnya baru bidadari beneran. Lah iya berarti kan diduakan, dimadu. Bingung juga kan. Sekarang aja nggak mau, jangankan besok. Iya kan, di dunia yang penuh ujian Anda tidak mau. Padahal dunia memang tempatnya ujian. Saatnya mau bersenang-senang di surga diganggu. Tentu surga tidak mungkin seperti itu kan. Lah terus piye? Ya bingung, saya juga bingung. Jangan dikira tidak bingung. Suruh latihan Bu sekarang, coba minta dibadu jadi di surga nanti sudah aman. Nah kan, gedek. Apalagi ada jawaban yang lain Bu, kira-kira apa? Ada yang bilang nanti kan bidadarinya kami sendiri Pak. Begitu ya? Kalau sama-sama masuk surga yang jadi bidadari istrinya sendiri. Kalau begini saya harus melakukan observasi ke bapak-bapak ini. Nanti tingkat kepuasan di surga. Mas, ekonomik ora Mas. Ini penting ini. Mana? Hilang. Coba ini. Ini itu kuliah apa pengajian apa dagelan ya? Tahu ya? Ya? Mana? Oke. Mas, pingin masuk surga enggak, Ustaz? Pasti itu Pak. Pasti. Pernah dengar kalau dijanjikan dapat bidadari? Ya pernah. Pingin dapat enggak? Pingin Pak. Pingin, oke. Ini karena kita hidup di dunia. Kalau Anda punya motor ya, lalu kemudian ikut lomba gerak jalan, akan diumumkan yang dapat door prize nanti ada hadiah Vario. Akan diberi hadiah apa? Vario. Begitu sudah diumumkan Anda dapat Vario, begitu diserahkan ternyata Vario ini adalah Variomu dewe yang dipinjam panitia, dipoles, dikasihkan kamu. Gelo nggak Mas? Kene kok wikku dewe. Kecewa nggak?
Enggak, ini dulu dijawab, kecewa kan? Tergantung menata hatinya, Pak. Munafik, itu munafik. Pasti munafik itu. Pasti munafik. Enggak mungkin lah orang sudah dapat pengumuman, dapat door prize, dapat apa? Vario bareng di jegule varine dhewe diselang diwehke meneh. Kecewa enggak? Itu bisa menuntut, itu panitianya bisa dituntut. Oh, seorang ngandel men. Iya loh. Kita bicara realistis ya. Dapat hadiah. Oh, pura-pura kecewa wong gaji 13 mundur we geger kok. Padahal wis kena medune. Nah, kalau nanti ternyata di surga itu bidadari yang dijanjikan oleh Allah itu ternyata bojone dhewe. Masa rek neng swarga ono demo ora mungkin kan? Iki kok kita ini gimana Mas? Tadi di awal sudah disampaikan Pak Yai. Jadi terkait dengan akhirat itu ojo dipikir teman-teman gitu kan ya Pak. Ya, kalau jawabannya itu selesai. Nah, jadi saya tanya jenengan itu untuk membuktikan kebenaran ucapan saya itu. Nah, dipikir mumet kan? Ya, nanti orang dia jawab apa? Terus jawabannya apa kira-kira? Bagaimana isu tentang bidadari surga? Itu Pak, yang terkait dengan bidadari surga itu, kalau nggak salah pernah itu ada sahabat yang bertanya terkait dengan itu kan karena kecemburuan. Ya. Gitu, Pak. Artinya ketika nanti di surga ternyata ada 1, 2, 3, 4 itu berarti kan yang istri yang di dunia nanti dia akan cemburu dengan yang lain. Gitu. Ya. Nah ternyata jawaban dari Nabi, rasa cemburumu akan dicabut oleh Allah. Gitu. Ya, rasa cemburu pun akan dicabut. Ya selesai kalau sudah gitu. Jadi nanti rasa cemburu kan selesai. Tapi orang kadang-kadang memikirkan, kamu coba nanti kamu yakinkan istrimu, cemburu itu pertama tok dek. Tenang aja, nanti saya tak nikah lagi, pasti nanti lama-lama rasa cemburu itu akan hilang. Coba, coba dicoba gitu ya, karena oke. Wallahu alam ya. Karena surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun biqalbil bashar. Surga itu segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah ada dalam benak pikiran kita. Ketika kita membayangkan sesuatu yang akan terjadi di surga, maka bukan itu berarti. Ya toh? Anda bayangkan nanti saya akan peluk bidadari, saya akan keloni, berarti bukan seperti itu nanti yang terjadi. Ya, kan begitu. Nah, kalau dalam tafsir itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat yang mutasyabihat sudah tidak usah Nah, makanya tadi di barzah itu apa yang wallahu alam. Pokoknya semua ngumpul di surga sampai nanti datang hari kebangkitan, semua nanti akan dibangkit faidahum qiyamun yang turun. Ini perjalanan hidup manusia, Pak. Jadi perjalanan hidup manusia begitu, setelah di alam barzah nanti dibangkitkan, nanti menghadapi episode berikutnya yaitu menghadapi ya huru haranya hari kiamat. Ini ceritanya kalau saya sampaikan lebih seru dari yang saya sampaikan dari awal tadi. Lebih seru dan lebih menarik dan waktunya tidak akan cukup. Nah, jadi nanti saya akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang kalau diundang lagi. Ya, ini sampai di situ dulu karena masih panjang perjalanan hidup. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih dan mohon maaf. Kesimpulannya apa Pak? Nggak tahu, nggak ada kesimpulannya. Pokoknya saya cerita seperti itu. Ini kolaborasi antara profesor dengan mubalik panggung yang suka ngedebus. Jadi nggak jelas arahnya kemana, sudah tidak jelas. Mudah-mudahan informasi singkat ini ada manfaatnya terutama buat diri saya dan ya umumnya buat Bapak Ibu sekalian. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.